Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di Al-Majid. Kalau ada unta itu sedang lapar, kemudian dia dikasih makan sampai kenyang, mentok kenyangnya, maka dia disebut dengan majudun. Majudun. Sehingga para ulama menyebut bahwa yang namanya majid atau al-majid itu masuk kategori mentok-mentoknya keagungan dan kemuliaan. Lupa apa bedanya dengan al-karim? Kemarin sudah kita bahas al-karim. Al-karim sama al-majid. Maka dalam konteksnya al-majid dengan al-karim itu lebih kuat secara kebahasaan, lebih kuat al-majid. Jadi mentok-mentoknya kemuliaan, mentok-mentoknya keagungan, itulah al-majid. Maka di sini ada kalimat wasya'us sifati adimuha kathirun na'udi karimuha fal majidu yarji'u ila azamati awsafihi wa kathratiha wa sa'atiha. Jadi kalau al-majid itu kembali kepada keagungan sifatnya Allah, kembali kepada keagungan sifatnya Allah, wa kathratiha, dan banyaknya keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa sa'atiha, dan luasnya agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya keagungan yang begitu mentok. Termasuk wa ila azamati mulkihi wa sultanihi, agungnya, besarnya kekuasaan Allah, kekerajaan Allah. Wa ila tafarrudihi bil kamali al-mutlaqi wal jalali al-mutlaqi wal jamali al-mutlaqi. Dan ada kalimat wa ila tafarrudihi bil kamal. Tafarrud atau infirad itu menunjukkan satu yang tidak ada orang lain yang berhak. Kalau umpamanya ada sebuah kursi, saya bilang
Ahmadu fi tafarrudihi fi hadzal kursi. Berarti si Ahmad itu dia itu satu-satunya yang berhak untuk kursi ini. Itu namanya tafarrud. Kalau ada kalimat di sini wa ila tafarrudihi bil kamal, berarti kesempurnaan itu satu-satunya yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun yang sempurna kecuali Allah. Al-mutlaqi, yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak cuma milik Allah. Wal jalali al-mutlaqi, dan keagungan kebesaran yang mutlak. Wal jamali al-mutlaq, keindahan yang mutlak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Majid. Kalau jenengan nanti memberi nama anak jenengan Majid, itu jangan dikasih alif lam. Ya, ada namanya Pak Majid di sini? Tidak ada ya. Majid itu kalau disematkan kepada manusia jangan dikasih alif lam. Ya, dan kalau umpamanya jenengan memakai kata Majid ini, lebih baik di depannya itu dikasih Abdul, sehingga menjadi Abdul Majid. Itu karena memang konteksnya itu tadi tafarrudihi bil kamali, tafarrudihi bil kamali, satu-satunya kemuliaan, satu-satunya kesempurnaan, satu-satunya keagungan di dalam sifat-sifatnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang besar dalam kekuasaannya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kata-kata Majid itu ada dua tempat. Ada dua tempat. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Di surat Hud ayat 73. Juga ada di surat Al-Buruj ayat 14 sampai ayat 15. Wa huwal ghafurur wadud dzul 'arsyil majid. Dan yang menarik memang kata-kata Majid, Al-Majid itu kadang-kala digandeng kepada sesuatu yang selain Allah. Contoh di sini Al-Buruj ayat 14 sampai 15. Al-Majid itu digandeng dengan Al-Arsy. Yang muncul pertanyaan, orang seringkali salah paham di sini. Dzul 'arsyil majid, yang Al-Majidnya itu arsy-nya atau yang mempunyai arsy-nya? Dzul 'arsyil majid, coba kita otak secara linguistik bahasa Arab. Dzul 'arsyil majid, jenengan membacanya itu di kasrah ataukah di dhammah? Dzul 'arsyil majidi atau Dzul 'arsyil majidu? Pakai yang mana tuh? Pakai pertama. Kenapa pakai pertama? Kalau Imam Hafiz An-Nasir yang kita pakai, jadi kan ada 7 kan? Ada 7 qiraah yang mutawatir. Kita yang pakai yang riwayat An-Nasir. Ya. Di Mushaf Usmani memakainya itu Al-Majidu, bukan Al-Majidi. Ya, kalau umpamanya dipakai Al-Majidi, naatnya itu kembalinya ke arsy. Jadi seolah-olah nanti yang agung itu arsy. Tapi kalau kita memakai Al-Majidu rofa, baca rofa, kata rofanya di sini adalah dhammah, maka naatnya kembali kepada dzul. Jadi dzul wa huwa. Coba kita lihat. Wa huwa itu mubtada, al-ghafur khabar awal, al-wadud itu naat. Kan begitu. Jadi sehingga kita kembali, saya sepakat memakai yang al-majidu, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam surat Qaf ayat 1 itu di juz berapa itu? Qaf wal Qur'anil Majid. Ini berarti yang disifati itu Allahnya Al-Quran. Nah, itu ya. Makanya tadi saya katakan di dalam Al-Quran kata-kata Majid itu juga itu digandeng dengan yang selain Allah. Tapi itu Allah yang berganda. Allah yang berganda. Di Al-Buruz tadi sudah saya katakan bal huwa Qur'anun Majid. Loh, yang lagi-lagi yang Majid itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau secara bahasa memang tadi sudah saya sebut li'annal majida atau li'annal majda. Li'annal majda atau li'annal majida yadullu ala kathrati awsafil kamali wa kathrati af'al birri wal khair. Al-Quran itu oleh Allah disebut dengan Majid karena di dalam pandangan Allah, di dalam pandangan kaum muslimin, orang yang beriman kepada Al-Quran, Al-Quran itu adalah sempurna. Ada di sini yang ragu-ragu dengan Al-Quran. Apa hukumnya orang yang ragu-ragu dengan Al-Quran? Jadi kan mau mengatakan kafir? Allah sudah menantang itu sudah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi di sini juga Majid itu juga digandeng dengan Al-Quran. Digandeng dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu wis sempurna. Tidak ada keraguan-keraguan di dalam Al-Quran itu. Bapak latihan al-birri wal khair. Di dalam Al-Quran itu banyak menunjukkan tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Ada tidak yang namanya Al-Quran itu ayat-ayatnya menunjukkan kepada hal-hal yang tidak baik? Tidak ada. Ditantang itu orang-orang kafir. Kalau kalian itu memang ragu-ragu terhadap apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka faktu di surat, tolong datangkan satu surat saja. Sampai hari ini tidak ada satupun yang mampu untuk memenuhi tantangan Al-Quran. Tidak ada satupun. Ahmadiyah yang ngaku-ngaku dengan kitabnya itu, setelah diteliti itu sebenarnya pembajakan ayat-ayat Al-Quran, pengacak-acakan ayat Al-Quran. Itu dengan Ahmadiyah, kitabnya Ahmadiyah. Itu karena memang Ahmadiyah itu buatannya Inggris di dalam rangka untuk mengacak-acak Islam. Maka Mirza Ghulam Ahmad kena dua penyakit yang cukup parah. Di antara penyakit yang paling parah yang dimiliki oleh Mirza Ghulam Ahmad itu adalah diabetes, penyakit gula yang parah. Sehingga kita paham kalau orang itu kena penyakit gula yang parah itu biasanya halusinasinya itu tinggi. Halusinasinya tinggi. Dia merasa mendapatkan wahyu, padahal setelah diamati itu kan mengacak-acakan ayat Al-Quran. Dan kebetulan kemudian pengikut-pengikutnya yang nggak paham itu kan, oh iya dapat wahyu, padahal itu sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang teracak-acak. Itu buatan Inggris, Ahmadiyah. Dan akhirnya terpecah menjadi dua. Ada Ahmadiyah golongan Qadian. Ada Ahmadiyah golongan Qadian. Kalau Ahmadiyah bagian Qadian itu hanya mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu hanya sekedar seorang nabi, seorang manusia. Tapi ada Ahmadiyah yang satunya lagi, dia menyebut Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Nauzubillah. Maka Majelis Ulama Indonesia mengatakan Ahmadiyah itu sesat. Ya boleh ya, saya katakan Ahmadiyah itu sesat. Dia memang sesat. Termasuk Syiah itu juga sesat. Baik, jadi Al-Quran, makanya berkenaan dengan Al-Quran itu ya ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati
ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul fasiqun. Baik, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan masalah Al-Majid. Tadi sudah saya katakan bahwa Al-Majid itu takratu ala takrati awsafil kamali wa takrati af'alil birri wal khair wa ta'adda al-'ata' wan nawal. Wa ta'adda itu jadi ta'addud itu kan artinya berbilang. Berarti ta'addada itu berarti tidak terhitung pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya mementok kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sholat itu selalu menyebut majid. Kita kalau takbir akhir itu mesti selalu menyebut majid. Innaka Hamidun Majid. Boleh dibaca satu kali, boleh dibaca dua kali. Riwayatnya sahih dua kali, riwayatnya sahih juga satu kali. Jadi kan biasanya memakai yang satu kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah, kalau jenengan membaca Al-Fatihah, itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi itu sudah menerangkan bahwa kalau orang itu membaca surat Al-Fatihah, terutama di dalam sholat, pada dasarnya dia itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan majid? Kita coba lihat. Allah mengatakan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya itu membagi sholat baini wa baina 'abdi nisfain, antara aku dan antara hambaku itu dua bagian. Wali 'abdi mas'ala, dan bagi hambaku dia apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini menarik sekali. Kenapa di dalam hadis qudsi ini Allah tidak mengatakan fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa di situ dikatakan fa idza qala al-'abdu alhamdulillah? Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tahu alasannya? Jadi kan meyakini bismillah itu tergolong Al-Fatihah atau bukan? Jadi kan meyakini bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan? Ada? Kenapa kok bukan? Kenapa kok iya? Nah, bingung jawabnya. Jadi Imam Hanafi mengatakan bukan termasuk di dalam Al-Fatihah. Imam Syafi'i menyebut bismillah itu adalah merupakan bagian daripada Al-Fatihah ayat yang pertama. Di antara dalil orang yang menyebut bismillah, nanti jangan salah paham ya. Kalau saya meyakini bahwa bismillah itu adalah termasuk bagian daripada Al-Fatihah, itu qaul daripada jumhur ulama. Muhammadiyah juga meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Walaupun walidnya kebanyakan Nabi Muhammad itu kalau membaca itu basmalahnya itu disirkan. Hadis ini tidak bermaksud untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena nanti di bagian yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebutkan. Allah mengatakan apa? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Hambaku itu sedang memuji aku. Hambaku itu telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Hambaku itu telah memuji aku.
Wa idza qala malik yaumiddin, apabila hamba itu mengatakan malik yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi. Majjada itu ya dari majid itu. Nanti dalam konteks pengembangan linguistik bahasa Arab, majjada itu nanti jadi majidin itu. Majidin, majidun, majidan, sama itu kan, ada nasab, ada rafa, ada jar. Ketika seseorang itu, seorang hamba itu membaca Malik Yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku itu sudah mengagungkan, memuliakan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, dan seterusnya. Hadis sahih. Itu artinya bahwa konteksnya ada dialog. Kalau kita cuma membaca surat Al-Fatihah, kalau jenengan sholat, kalau membaca Al-Fatihah, bacanya yang tartil, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, itu loh kalau baca itu. Jangan sampai 7 ayat itu satu nafas diwasolkan terus. Karena apa? Setiap satu ayat dijawab oleh Allah. Setiap satu ayat dijawab oleh Allah. Terserah lah, mau pakai ilangnya yang kayak apa, pokoknya tidak memakai langgam Jawa saja. Jangan mau pakai langgam Nahawan, mau pakai langgam Jihad kan, mau pakai langgam Bayati, Ros, Hijaz, Obat, Kurdi, macam-macam, silakan saja. Pokoknya kalau membaca Al-Fatihah itu ya tartil, waratil Quran, tartilah, apalagi kalau imami Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Itu ada jawaban dari Allah. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Ya? Nah, itu ada dialog dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majjadani, pas ketika jenengan mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah langsung menjawab majjadani abdi, hambaku itu sudah sedang mengagungkan, memuliakan aku. Itulah Al-Majid. Jadi kesimpulan bahwa Al-Majid itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mulia. Maha mulia, Allah itu sempurna daripada sifat-sifatnya. Wa kathratu af'alil birri wal khair, banyaknya perbuatan-perbuatan baik, kebajikan. Wa ta'adda al-ata'u wan nawal, dan banyak sekali pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis qudsi lagi itu ada majjada yumajjidu, tetap dalam konteks tidak keluar dari kaidah-kaidah majid. Jadi begini, ada malaikat itu yang sukanya itu keliling. Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuqi, sesungguhnya ada malaikat itu yang yatufuna fit turuqi. At-turuq itu adalah jamak daripada thariq. Jadi Allah itu punya malaikat-malaikat yang sukanya itu keliling, keliling gitu, di jalan-jalan keliling. Ada malaikat yang keliling gitu, jalan-jalan. Ya bukan rekreasi, bukan. Ya, malaikat-malaikat bukan keliling itu bukan untuk rekreasi atau cuci mata, bukan. Beda dengan jenengan keliling-keliling cuci mata. Sepedaan oleh sobat kalau ditolak oleh sepeda saja, ini sepeda ini sih rada banter, saya gak bisa sempat tolak-tolak. Sepeda kalem itu alamat tolak oleh. Yatufuna fit turuqi, untuk apa? Yaltamisuna ahlal dzikri. Yaltamisuna ahlal dzikri,
goleki wong-wong sing ahli dzikir. Mencari orang-orang yang ahli dzikir. Kalau di dalam riwayat yang lain kita akan muncul begini. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna wil. Tidaklah suatu kaum ketika dia berkumpul di rumahnya Allah, mereka itu membaca kitab-kitabnya Allah, membahas kitabnya Allah, wa yatadarasuna. Mereka saling mengajarkan, mereka saling mempelajari kitabnya Allah. Illa hafadhumul malaikat wa nazalat sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Itu sama dengan kata ini. Kalau ada orang itu dia kumpul di rumahnya Allah, dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dia membahas ayat-ayat Al-Quran, membahas keagamaan ilmunya Allah syariat, maka ada 4. Illa hafadhumul malaikat, kecuali mereka itu akan diliputi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhur rahmah, mereka itu akan diliputi rahmatnya Allah. Wa nazalat sakinah, mereka itu akan diturunkan, diberikan ketenangan. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah itu akan memberikan menyebut mereka itu sebagai hamba Allah. Makanya orang itu kalau tidak hadir di majelis taklim itu ruginya full. Orang itu kalau tidak hadir di majelis taklim itu ruginya full. Baca Al-Quran di rumah dan majelis taklim lebih afdal mana? Majelis taklim. Apalagi di rumah tidak ngapa-ngapain, rokokan, ngopi, nonton TV. Dengan majelis taklim, oh masya Allah lebih utama majelis taklim. Kalau jenengan datang ke majelis taklim, datang di poin seperti ini, itu tadi 4 dapat hafadhumul malaikat. Ada malaikat itu yang yaltamisuna ala dzikri, termasuk dzikir. Saya katakan bahwa mengkaji agama Allah ini termasuk dzikir yang terafdal. Termasuk dzikir yang terafdal itu ya, mengkaji keagamaan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat itu yang keliling gitu ya, mencari ahli dzikir yang duduk-duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Hingga saya komparasikan dengan hadis tadi. Ma min qaumin ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, itu yatluna kitabullah. Jadi saya katakan rugi kalau orang itu tidak datang kumpul semacam ini, rugi, betul rugi. Dia sudah dapat ilmu, dan dapat fadilah silaturahim, dan dapat doanya malaikat, rahmatnya tidak dapat, rugi betul. Sehingga upayakan semaksimal mungkin lah. Kalau memang tidak ada sesuatu yang urgen, jujur di majelis taklim, masuk ke dalam rumah, senden sebujung tuwo dan bopor. Oh, bukan tempatnya istirahat. Aku ngintir aja. Biasanya lah oma sih menunggu. Hadir nang majelis taklim ini aja mek gawe. Kayak ngono, sebujung senden mantu-mantu. Untuk dodoni mulai ditakoni ngaji apa, salah paham jawabnya. Soalnya jenengan datang ke masjid ini duduk perkara jenengan paham apa ndak, jenengan sudah punya fadilah. Sudah punya keutamaan. Di antaranya hafadhumul malaikat. Ini ahli dzikir ini diparani oleh malaikat. Pak, saya tidak melihat malaikat di sini loh, Pak. Ya memang nggak kelihatan jenengan. Lihat jenengan dari PT kelihatan. Ya, kalau jenengan punya mata yang modelnya motoni PT ayam jago kelihatan. Itu karena diteliti ya, bahwa matanya ayam jago itu ternyata memang berbeda dimensinya dengan kita. Makanya kalau sepertiga malam yang akhir itu paling peluru pertama apa? PT, bukan jenengan kan itu ya. Kenapa? PT itu lagi mendengar apa? Melihat malaikat. Tapi lah yang mengiring balik jengkong yang bagi berarti delok. Jenengan yang bagi balik jengkong berarti delok setan gitu. Aku kok balik madak atau Maria? Ora Pak. Layune kok. Pokoke aku lara madak non kiri karo adan. Dari sing ada madak karo kiri wis gak karuan ya. Terlalu kan. Jadi kalau pitik itu ayam jago itu berkokok karena dia melihat
malaikat. Kata Nabi kalau mendengar pokoknya hanya berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pas ketika malaikat itu keliling ketemu orang-orang yang ahli dzikir, fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau alimu ila hajatikum. Begitu malaikat itu ketemu para ahli dzikir, orang-orang majelis taklim, maka malaikat itu bilang, tanadau, mereka berseru, alimu ila hajatikum. Ya, silakan kalian itu akan mendapatkan apa-apa yang kalian hajatkan. Loh, malaikat itu gimana itu? Maka ini hemat dong, jenengan itu lokunin sama dian. Lah jenengan ini kan benar. Masalah sih orang-orang insya Allah punya panggilan. Ono ndak sih orang ini? Apa mana yang ngaji subuh, guys? Ampun, yang ngaji subuh itu, guys. Makanya di masjid yang lain itu kadang-kadang ngaji subuh itu beda kayak kopi, ngopi kerupuk. Tapi malah repot malah. Kalau paling ngopi kopi malah orang perhatian kalau si ngomong malah. Baik, terus apa? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, qala, maka Nabi bersabda, fayahikunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Masya Allah. Mereka malaikat-malaikat Allah itu akan meliputi orang-orang yang ahli dzikir itu, termasuk orang-orang majelis taklim itu dengan apa? Bi ajnihatihim ila sama'id dunya, dengan sayap-sayap mereka. Termasuk nanti kita akan melihat di dalam riwayat itu, yang namanya malaikat itu akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut keilmuan. Ridwan bima yaktub itu. Ridwan bima yaktub. Malaikat itu di dalam rangka untuk memuliakan seseorang. Malaikat itu di dalam rangka untuk memuliakan orang-orang itu yang dimuliakan oleh Allah. Maka malaikat itu akan meletakkan sayapnya, meliputkan sayapnya itu kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan yang di sini dengan izin Allah sesuai dengan hadis qudsi ini, riwayat Imam Bukhari ini, dan juga riwayat yang lain, malaikat itu sudah menaungi jenengan dengan sayap-sayapnya. Dengan catatan niat dengan ikhlas. Niat ini orang boleh uluran tok. Lari ini niatnya boleh makan, gak dapat apa-apa, ya oleh makan tok ini. Ya. Fayahikunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka akan meliputi orang-orang yang duduk-duduk berzikir, orang-orang yang mengkaji agama Allah itu dengan sayap-sayap mereka. Maka Allah itu bertanya kepada para malaikat, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu 'abdi ma yaqulu 'ibadi. Hadis ini lengkapnya jangan baca di dalam kitab namanya Sahih Hadis Qudsi, punyanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Punya kitabnya itu jangan? Oh, udah punya ya, Masya Allah. Jadi harus punya ini. Itu hadis qudsi yang sahih-sahih saja diletakkan itu. Kitab ini saya kaji di Masjid Taklim ibu-ibu, Lu'lu'u Al-Jannah namanya. Ada Masjid Taklim ibu-ibu namanya Lu'lu'u Al-Jannah di Masjid Al-Hikmah Jalan Al-Fatah itu. Setiap Selasa pertama saya ngaji kitab itu jam 8:30 sampai jam 10. Kalau tadi di Masjid mana Al-Maksum, namanya Masjid Taklim itu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Terus di Madiopura itu ada Masjid Taklim namanya Ar-Raudhah. Kalau di Masjid Taklim Ar-Raudhah ibu-ibu itu ngaji tentang adab-adab, di mana ada berpakaian, bagaimana ada bertamu, bagaimana ada suami istri, itu yang kita kaji dulu. Kalau di sini ibu Masjid Taklimnya apa namanya? Tidak ada Masjid Taklim. Punya Masjid Taklim khusus, punya tempat khusus dan hari khusus. Kalau di Selat Kalimata tadi ibu-ibu Nur Hasanah Masjid Taklim itu jumlahnya sampai 80 orang.
rutin setiap Kamis yang kedua. Setiap Kamis yang kedua. Di Ar-Raudhah itu sampai kalau datang semua bisa sampai 50 orang. Rutin setiap Kamis yang kedua pagi. Kalau di Al-Baqarah 5 itu Lulu Al-Jannah setiap Selasa pagi. Dan itu dalam satu minggu bisa 2 kali, 3 kali dengan ustaz yang lain. Itu jumlahnya juga cukup banyak. Saya mengharap itu orang-orang Aisyah itu juga begitu. Masuk kalah kalau sama ibu-ibu. Itu yang datang campur orang NU sama Muhammadiyah. Ibu-ibu Aisyah yang gak menyebut no Aisyahnya, yang NU tidak menyebutkan muslimatnya. Ibu-ibu campur dari satu majelis taklim jebret. Masa orang-orang Aisyah kalah dengan saudara? Rutin setiap pagi tertentu. Ngajinya pagi setengah 9, jam 8. Ini sudah mulai ditiru sama ibu-ibu Aisyah yang di Temenggungan itu. Sabtu kedua biasanya. Sabtu kedua jam 10 pagi. Tapi tak terus kita komen. Aduh ya, kadang kita komen wong itu, wong 10 mending daripada gak 14. Ibu-ibu Aisyah ada teko berapa? Ada khusus nggak? Khusus ibu-ibu, majelis taklim khusus ibu-ibu. Buat aja majelis taklim apa jadi? Majelis taklim Aisyah, kajiannya jam sekian sampai jam sekian di majelis ini. Pasang flyer, mereka menyebar flyer. Jadi yang datang di majelis taklim ibu-ibu itu luar biasa. Ya salah satunya ngaji hadis qudsi. Mereka mencari bukunya yang sudah terjemahan. Saya memegang kitab aslinya, kemudian kita bahas, kemudian kita diskusikan. Makanya ilmunya tambah terus mereka, luar biasa. Ibu Aisyah jangan sampai kalah. Ini yang Aisyah berapa orang di sini? Banyak, makanya rugi dan datang. Ya, jadi kita baca lagi nanti di Sahih hadis qudsi tentang malaikat yang meliputi orang-orang yang ahli zikir. Di mana pertanyaan Allah kepada yang ahli zikir. Di antara sesuai dengan bahasan kita tentang majid, itu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ma yaqulu ibadi?" Apa yang dikatakan hamba-hambaku? Maka malaikat mengatakan yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Majjada yumajjidu. Mereka sedang mensucikan Engkau wahai Allah. Mereka sedang mengagungkan Engkau wahai Allah. Mereka sedang memuji Engkau wahai Allah. Diliputi malaikat. Masyaallah jenengan di sini diliputi malaikat. Selama jenengan tidak hadas, ini namanya intidor waktu ilal waktu, intidor sholat ba'da sholat, menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Selama jenengan habis sholat maghrib seperti ini, jenengan tidak hadas, tidak keluar dari masjid kecuali ada uzur syar'i, jenengan tetap di situ, tidak batal sampai isya nanti datang, jenengan dianggap selama itu sholat terus, dan selama itu jenengan didoakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa kan? Dan dianggap jenengan fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya di dalam rangka untuk menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah. Dia itu ada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia nanti pulang ke rumah. Kalau pas ngajinya seperti ini ikhlas, kok bila nyawanya dicabut oleh Allah, itu nantinya nanti syahid. Syahidnya syahid ya. Makanya rugi lah. Gak tekanan ngaji itu rugi ya. Ruginya banyak kok. Tidak dapat yang 4 tadi, tidak dapat doanya malaikat, tidak diampun insyaallah. Cukup al-majid 5 menit lagi ada didiskusikan Bapak. Oke. Diterangkan bahwa malaikat keliling mencari orang-orang yang zikir. Tapi kok diuji saja? Bagaimanakah yang mereka
Baik, saya menyebut tadi itu saya gandeng dengan hadis yang lain. Bukan berarti konteksnya kemudian bahwa orang ahli zikir itu tidak didoakan malaikat. Saya lebih mengutamakan kepada orang-orang yang terutama, yakni menghidupkan masjidnya Allah. Pak, apakah orang-orang yang berzikir di rumah, bahwanya mengadakan majelis taklim di rumah, mengadakan majelis taklim di rumah, mengadakan ahli zikir di rumah, apakah mereka tidak mendapatkan ini? Saya mengatakan dapat ini juga. Kalau di sini ini dikatakan begini, dengan tadi saya bacakan sih. Fa'idha wajadu qauman yadkurun Allah. Qauman itu suatu kaum. Yadkurun Allah jamak mudzakkar salim. Jadi bukan hanya sendirian. Makanya tadi itu saya gandeng dengan hadis ma'ijtama'at qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum yang mereka itu berkumpul di mana? Di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Untuk apa mereka yadkurun Allah? Jadi kalau secara tekstual di dalam hadis ini adalah wajadu qauman. Apabila mereka para malaikat itu menemukan kaum yang berkumpul di dalam rangka berzikir kepada Allah, mengkaji agamanya Allah. Kalau untuk orang berzikir sendirian di rumah, ya mereka akan mendapatkan fadilah yang lain. Tapi yang terutama dan utama ya seperti ini. Makanya nanti ada konteksnya kalau memang betul-betul model seperti ini. Kenapa di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti ada sab'atun yudilluhum ladin yudilluhumullahu ladin ladilluhum. Ada 7 golongan yang tidak ada perlindungan kecuali lindungannya Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang itu yang hatinya itu selalu nah itu. Makanya lebih utama di mana? Di rumah sama di masjid lebih utama di mana? Jelas di masjid. Di rumah, ya kadang kita sholat sendirian di rumah, ya ada diterima atau enggak. Tapi kalau berjamaah, insya Allah. Ya, jadi kalau Pak saya ngaji di rumah, baca Quran sendirian di rumah, lebih abdul mana kita dulu di sini kita membahas ayat Al-Quran, lebih utama di masjid. Itu maksud saya. Dia tetap akan mendapatkan fadilah yang lain, mendapatkan fadilah yang lain. Fadilah ahli dzikir, fadilah ahli. Tapi yang saya khususkan keutamanya adalah wajadu qauman yadkurun Allah. Para malaikat akan menemukan orang-orang yang berkumpul, mereka berzikir kepada Allah, mengkaji agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Betul. Baik. Itu namanya murajaah. Kalau di dalam hadis tadi itu yatluna kitab-Allah wa yatadarasunahu. Wa yatadarasunahu itu memakai bahasa tafa'ala yatafa'alu. Ada musyarakahnya di sana. Ada musyarakahnya. Ya. Jadi kalau kita di rumah kemudian membaca sendiri itu bukan termasuk wa yatadarasunahu. Dia cuma sendirian untuk mutola'ah dan murajaah, tidak masuk kategori. Tidak masuk kategori. Itu hanya mutola'ah saja. Tapi dia akan mendapatkan fadilah yang lain. Di antara fadilahnya itu adalah masalah katarin fadilatan misufiyah ilman sa'alallahu tariqan ila jannah. Dia menempuh jalan, dia itu murajaah sendiri. Dia murajaah sendiri membaca, dia termasuk menempuh menjadi keilmuan. Maka dia termasuk sa'alallahu tariqan ila jannah. Dia akan dimudahkan menuju surganya Allah. Maka saya katakan Islam itu berjamaah atau sendirian? Islam itu berjamaah. Islam itu satu kesatuan teman-teman. Jangan suka untuk menyendiri apalagi eksklusif. Maka di sini dibentukkan saya lebih cenderung seperti itu. Ada keutamaan yang lain kita belajar di rumah, baca Quran sendiri di rumah. Ada keutamaan-keutamaannya juga. Tapi keutamaan itu kalau dibandingkan dengan yang dibahas ini di masjid membahas semacam ini, keutamaannya jauh lebih besar yang ada di masjid dengan kita membahas semacam. Yang di rumah itu pahalanya kecil dibandingkan dengan yang ada di. Kalau di rumah tidak dapat 4 tadi, karena di situ
takyidnya itu ma'ijtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Ya luna kitaballah wa yatadarasunahu dapat 4. Illa hafadhumul malaika wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalat sakinah wa dzakarallahu fi man indahu. Takyidnya itu fi baitin min buyutillah. Jadi kalau orang di rumah sama dengan yang di masjid, wah jelas lebih afdal, lebih utama yang di masjid. Ayo memakmurkan masjid di sini. Pak insya Allah semakin ke depan masjid kita semakin full, semakin. Kira-kira lagi ngaji itu biasanya milih-milih ustaz atau tidak sih? Pak Sumari milih-milih ustaz ya? Tidak. Oh tidak. Lek ustaz ini sepi, lek ustaz ini rame. Lek yang pulurane rame, lek karena pulurane Alhamdulillah deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.